Halo Ayah Bunda, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pertanyaan dari Bunda Gusti Indah yang menanyakan tentang bagaimana mengelola anak yang jahil di bagian kedua. Di bagian pertama kita membahas tentang apa penyebab dari jahil dan kemudian bagaimana kita mengelolanya. Dan terakhir di sana dijelaskan bahwa kita harus membuat kesepakatan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya membuat kesepakatan. Baik. Yang pertama adalah sebuah kesepakatan atau aturan main itu memerlukan sebuah situasi atau kejadian atau peristiwa yang kurang menyenangkan bagi salah satu pihak. Ya, anak kita atau kita, misalnya kita merasa kurang nyaman begitu dengan kejahilan anak kita, atau anak kita yang satu kurang nyaman dijahili oleh kakaknya misalnya begitu ya. Nah, kemudian kalau ada kejadian dan peristiwa seperti itu, nah kita ini makhluk pelupa Ayah Bunda, jadi buru-buru catat. Jadi kalau bawa HP dicatat ada kejadian menjahili di mana, jam berapa, bentuk kejahilannya seperti apa. Jadi tujuannya apa? Kalau misalnya kita tidak bisa membuat kesepakatan atau membahas masalah itu di tempat tersebut, karena mungkin nggak nyaman, kita lagi makan di mall atau dimanapun, maka nanti segera mungkin kita akan bahas dan biar ingat, maka ditulis gitu. Kita ini makhluk pelupa loh, saya melakukan itu, ditulis ya. Dan jangan sampai lupa. Jadi kalau lupa itu menyebabkan anak kita jadi lalai juga gitu. Jadi terulang lagi dia melakukan kejahilan. Tapi kalau orang tuanya rajin mencatat dan disiplin ya sebagai orang tua, maka dia nanti akan tahu setiap melakukan tindakan kesalahan dia akan kerasa, wah ini pasti dicatat ini. Wah ini pasti dibahas sama orang tua saya. Itu yang dialami anak saya. Jadi dia tahu persis bahwa etika perilakunya itu selalu dimonitor oleh ayahnya, dimanapun dan kapanpun. Dan kalau ada sesuatu yang kurang baik, dicatat. Nah setelah itu pasti dia tahu ini akan dibahas. Nah itu penting Ayah Bunda, jadi jangan diabaikan. Kebanyakan perilaku anak itu menyimpang karena orang tuanya sering mengabaikan, tidak menegur, atau menegur di tempat kejadian. Menegur di tempat kejadian itu kurang afdol, kurang baik, kurang tepat. Karena ketika kita mendidik harus kita jaga situasi, tempat, dan emosi. Begitu. Nah, kemudian setelah kita mencatat ini, setelah sampai rumah kita coba tentukan atau bilang sama anak kita, tadi ada kejadian seperti ini, masih ingat? Gitu ya, nginget ini. Masih ingat? Ya, masih ingat kan? Biasanya kalau belum lama dia langsung ingat. Ya, oke, nanti ayah atau mama atau papa atau bunda akan bahas ini kapan ditentukan di situ ya, nanti malam jam 7, jadi makin detail makin bagus, atau nanti sore jam 4 kita bahas bareng-bareng sama-sama. Nah kemudian peristiwanya dicatat, kemudian waktu pembahasannya ditetapkan kapan. Nah jangan sampai lupa ketika tiba waktunya, ayo kita sini kumpul bahas yang tadi siang atau bahas yang kemarin. Kemudian pada saat membahas, kita coba review lagi. Kemarin ada kejadian seperti ini ya, waktu kakak makan, kemudian kursinya ditarik sama adik, misalnya begitu, sehingga kakak jatuh. Atau sebaliknya, misalnya waktu adik makan, mau duduk, kursinya ditarik dan jatuh. Itu sebuah kejahilan yang berbahaya. Begitu. Jadi, kita harus bahas hari ini. Nah, kemudian ketika dibahas, kita sudah menjelaskan kejadian versi kita. Nah, kita minta adiknya cerita. Coba, menurut adik kemarin kejadiannya kayak gimana? Nah, ini proses peradilan namanya Ayah Bunda. Saya selalu melakukan ini, proses peradilan. Semua harus bicara, semua harus punya opini dari sudut pandang masing-masing. Biar nanti kita ketika menyimpulkan masalah, itu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ayo, menurut adik gimana kejadiannya? Menurut kakak gimana kejadiannya? Kemudian kalau ada saksi misalnya, istri kita atau suami kita, nah menurut papa gimana atau menurut mama gimana. Nah setelah terkumpul datanya, sepakat bahwa kurang lebih kejadiannya seperti itu. Nah kita tanya yang dijahilin rasanya gimana. Nah nanti dia cerita tentang rasanya. Kemudian kita analisa efeknya apa kalau terjadi kejadian seperti itu. Kita tanya ke anak kita, apa kira-kira efek bahayanya. Nah begitu, ini adalah cara mengedukasi anak kita melalui kesadaran dan logika. Jadi itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang anak. Bukan marah,
Dan bukan awas atau bukan langsung menghukum, tapi mengedukasi mereka untuk sadar logikanya supaya nanti ke depannya tidak melakukan lagi hal yang sama. Itu pentingnya edukasi parenting yang tepat bagi anak. Nah, ayah bunda, setelah proses itu dilakukan, jadi kita masing-masing mulai memahami, oke, masalahnya ini. Nah, setelah jelas, jangan lupa ini sebagai etika perilaku, dibiasakan dalam keluarga. Yang salah minta maaf. Gitu. Jadi walaupun dia kakak, kalau salah harus minta maaf sama adiknya. Dan sebaliknya, walaupun dia adik, kalau salah dia harus minta maaf. Jangan pernah ada kata, namanya juga adik atau masih kecil, ya maklum. No, tidak ada maklum. Salah adalah salah. Mau adik, mau kakak, kalau salah ya salah. Gitu. Biar nanti terbawa sampai besar, mereka paham bahwa yang salah adalah salah, mau dia adik kek, mau dia kakak kek, mau tetangga kek, gitu ya. Jadi seperti itu, pemahaman akan sadar bahwa yang salah dan harus minta maaf, itu penting sekali. Dan jadikanlah ini habit dalam keluarga kita. Kemudian setelah itu kita baru, oke, kejadiannya adalah menarik bangku, jahil menarik bangku. Kasus itu. Jadi satu kasus, satu pembahasan. Nanti kalau ada lagi, kita bahas lagi seperti ini tekniknya. Baik. Sekarang kita tahu sudah, kalau bangkunya ditarik, efeknya bisa jatuh, dan jatuh itu bisa kena tulang ekor. Kalau sampai kena tulang ekor, adikmu atau kakakmu bisa lumpuh. Nah, ini sangat berbahaya. Kamu harus sadar itu. Gitu. Menurut kamu itu iseng, tapi efeknya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah, misalnya, ini membuat adikmu tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka suasana kita langsung berubah. Yang tadinya kita mau santai, enjoy, makan bersama, kemudian tiba-tiba suasananya berubah. Dan itu tidak boleh lagi terjadi. Nah, kira-kira kayak gitu. Sekarang, ayo kakak minta maaf. Gitu. Kalau belum minta maaf, nah ini dia. Biasanya di awal-awal masih malu-malu. Kalau tidak mau minta maaf, maka, maka kalau saya dulu begini, kalau nggak mau minta maaf ya kita nggak jadi makan. Gitu. Atau kita nggak jadi pergi, atau sesuatunya kita batalkan. Biasanya anak-anak langsung mau minta maaf. Nah, walaupun awal-awalnya masih kurang kelihatan tulus, nggak apa-apa. Yang penting mau saja sudah bagus ya. Itu udah mengalahkan egonya dia. Biar berproses. Nanti lama-lama kalau dia buat salah, minta maaf sendiri tanpa kita minta. Kalau udah kebiasaan, itu akan menjadi habit dalam keluarga. Kemudian habis minta maaf, kita bilang, sekarang kita buat kesepakatan. Ya, ini di rumah kita bicaranya ya. Kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatannya adalah tidak boleh lagi ada yang namanya menarik kursi untuk tujuan apapun. Apakah itu bercanda, apakah itu iseng atau jahil, tidak ada. Baik, sepakat ya. Baik kakak atau adik yang melakukan itu adalah salah. Dan kalau terjadi pelanggaran, maka, menurut kalian apa konsekuensinya? Jadi biasanya saya selalu menawarkan dulu kepada mereka. Konsekuensinya apa? Apakah cukup minta maaf? Terus kalau terjadi lagi, apakah maaf saja cukup? Nah, biasanya nanti ada usulan-usulan. Kalau nggak ada usulan, kita tawarkan. Kita yang menawarkan usulan. Nah, bagaimana kalau, usulan ini kalau bisa ada 3 ya. Biar nanti mereka bisa pilih, jangan cuma 1. Jadi misalnya, bagaimana kalau si pelaku nanti, kalau kita pergi lagi pas makan, kita nggak ajak. Terus kedua, atau kita nanti berlakukan yang namanya hukum denda. Jadi kalau saya ada namanya, kalau dia melakukan dengan baik, dapat reward poin, tapi kalau dia melanggar, dia dikurangi poinnya. Nah, kemudian atau apapun, kita bisa cari kira-kira konsekuensi yang membuat si pelaku tadi kapok atau tidak mau melakukan lagi. Harapan kita sih bukan kapok ya, tapi sadar untuk tidak mau melakukan lagi. Perlahan-lahan nanti habit untuk jahil ini semakin berkurang. Nah, kesepakatan ini penting kita sepakati ya, kemudian kita berlakukan menjadi sebuah aturan, aturan main. Nah, setelah itu nanti kita bahas tentang bagaimana sih caranya kita memberlakukan dan menetapkan aturan main kepada anak kita. Nah, nanti ini akan kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk saat ini, sampai di sini dulu ya Ayah Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat dan langsung bisa dipraktekkan. Salam parenting.
Terima kasih Ayah Bunda telah menonton video ini sampai selesai. Jika Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Nanti akan kami bahas pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda sekalian di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar Ayah Bunda bisa selalu menerima pemberitahuan video-video parenting terbaru dari kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga bermanfaat.